Sanji adalah orang yang selalu melakukan pertarungan dengan menggunakan tendangan. Rasanya siapapun tahu kalau Sanji adalah karakter yang selalu melakukan serangan dengan mengandalkan kekuatan tendangan dan tendangan. Dia sama sekali tidak pernah menggunakan tangan untuk menyerang lawan. Hampir semua serangan Sanji di banyak pertarungan yang terhitung dahsyat-dahsyat tersebut dominan menggunakan tendangan. Sampai-sampai semua orang percaya bahwa dalam dunia One Piece ini tidak akan ada satu pertarungan pun yang tidak diselesaikan Sanji dengan kekuatan kaki dan tendangan. Dan tidak percuma kalau dia pun hingga akhirnya diberi julukan sebagai si kaki hitam. Dalam sejarah pertarungan awal di mana jurus Sanji pertama diciptakan adalah di Enies Lobby. Ingatkah kalian ketika Sanji bertarung melawan Jabra, orang yang punya kekuatan mengeraskan diri? Jabra adalah ahli dalam hal Rokushiki, di mana Jabra seringkali menggunakan teknik TK yang membuat tubuhnya menjadi keras sekali. Dan untuk bisa menghadapi hal tersebut, Sanji pun memutar otaknya karena dia membutuhkan tendangan yang lebih keras untuk bisa menyerang lawan. Saat itulah awal di mana menjadi alasan Sanji untuk menggunakan jurus ciptaannya, yaitu Double Jambe. Dengan berputar-putar dalam kecepatan tinggi untuk menciptakan gesekan dan percikan api, api pun perlahan tercipta. Semakin cepat dan cepat lagi sampai akhirnya Sanji mampu membuat kakinya terbakar dan berhawa sangat panas. Menurut Sanji saat itu, kecepatan tendangannya pun akan meningkat cepat serta kekuatan tendangannya juga akan meningkat. Artinya, kecepatan, kekuatan, serta daya panas beriringan meningkat ketika dia menggunakan jurus ini. Hasilnya pun terbukti, di mana Jabra pun akhirnya dengan mudah terbakar akibat tendangan dari Sanji tersebut. Dalam pertarungan itu pun, hanya dengan 2 tendangan saja, Sanji mampu memenangkannya. Tanpa berkutik lagi, akhirnya dia mampu mengalahkan Jabra, salah satu ahli Rokushiki ini. Ini bukan musuh sembarangan, karena saat itu level kekuatan Jabra berada 2 level di bawah Rob Lucci yang sedang melawan Luffy dan Kaku yang melawan Zoro. Dan sejak saat itulah Sanji pun mulai terbiasa menggunakan Double Jambe. Bahkan jurus ini bisa dikatakan sebagai jurus andalannya di mana-mana pertarungan. Hingga perjalanan waktu dalam banyak pertarungan dan sampailah ketika Sanji melawan Queen. Si kaki hitam ini pun mendapatkan peningkatan kekuatan yang lebih dahsyat. Pertanyaannya adalah, dari mana sumber kekuatan dari kekuatan terbaru Sanji ini? Apakah hanya dari gesekan dan api yang timbul dari percikan saja atau ada hal lainnya? Ketika pertarungan puncak melawan Queen, Sanji sering sekali merasakan keanehan dengan tubuhnya. Dan ketika itu banyak spekulasi dari fans ataupun Sanji sendiri kalau itu semua karena kostum Red Suit. Bisa jadi mode genetik yang tertanam dalam diri Sanji yang selama ini tertidur kini bangkit. Dan Red Suit yang dia gunakan sebagai tombol aktif untuk semua sel-sel rekayasa genetik di tubuhnya. Singkatnya, apa yang dilakukan oleh ayahnya Vince George di masa kecil kepada Sanji mulai menjalar dalam mode on sehingga akhirnya aktif semua kala itu. Bahkan secara perlahan, semua kesaktian itu pun mencapai puncaknya di mana modifikasi genetik tersebut akhirnya membuat semua serangan yang mengarah kepada Sanji tidak lagi berpengaruh. Kecepatan dan kekuatan tendangan Sanji pun sangat meningkat drastis sampai pada level di mana Queen menganggap Sanji mampu untuk menghilang. Saking cepatnya bergerak sampai tidak bisa diikuti oleh mata dan seperti menghilang. Dan terakhir, tendangan dengan jurus Double Jambe pun mencapai titik tertingginya yaitu Ifrit Jambe. Nah, berdasarkan hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sumber kekuatan dari semua kekuatan Sanji termasuk Ifrit Jambe adalah berasal dari rekayasa genetik di dalam tubuh Sanji. Semua menjadi mode on aktif karena terpicu kostum Red Suit. Bahkan kekuatan exoskeleton pun ikut aktif, di mana Sanji menjadi kebal dan mampu menahan rasa panas yang sangat luar biasa. Tanpa buah iblis, dari mana lagi sumber kekuatan Sanji jika bukan dari sumber rekayasa genetika yang terpicu aktif karena Red Suit? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.